Halo Pak Cepras, selamat datang di Geonosia-Cast episode 9. Baik Pak, sebelum kita mulai, ayo kita jargon Perhimagi dulu biar semangat nih Pak. Kalau saya bilang salam geologi, Bapak bilang jayalah Perhimagi. Oke, kita mulai aja ya Pak. Ya. Salam geologi. Jayalah Perhimagi. Oke, nah sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, boleh dong Bapak berkenalan dulu sama sobat-sobat Perhimagi di rumah. Silakan Pak. Baik, nama saya C. Prastiadi. Saya dosen di jurusan Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Ya. Oke, teman-teman semua sekarang udah kenal ya sama Bapak C. Prastiadi. Nah, Bapak untuk episode Geonosia-Cast hari ini, kita akan beropini bersama Bapak mengenai topik-topik geologi yang akan kita bahas pada episode 9. Oke, kita langsung mulai aja ya Pak. Silakan Mbak. Baik, ini tempat yang sangat penting ya bagi teman-teman yang mendalami kebumian, juga teman-teman dari Perhimagi ya. Pentingnya apa? Geopark Meratus ini. Geopark Meratus ini kalau kita melihat lokasinya, itu dia berada di sudut tenggara dari Pulau Kalimantan ya. Jadi dia berada di sana, kemudian terkenal dengan wilayah yang dominan di sana itu adalah Pegunungan Meratus. Jadi wilayah itu sebuah wilayah pegunungan yang memanjang hampir utara selatan atau arah timur laut barat daya sedikit ya begitu. Dan itu kalau kita lacak ya hubungan geologi Meratus yang sudah dijadikan geopark itu kalau kita lacak kemenerusan ke arah selatan itu dia akan menyambung menerus dengan fenomena yang sama dengan geologi Karangsambung di Kebumen di Jawa Tengah. Jadi bahkan para geologi itu menghubungkan jalur Karangsambung dengan Meratus itu sebagai jalur Karangsambung Meratus. Nah, ada apa di situ dan kenapa di situ ada geopark? Itu tadi sudah disebutkan bahwa Geopark Meratus ini juga merupakan laboratorium alam tertua ya, Wulan ya. Istilah laboratorium alam tertua itu bukan mengacu bahwa tempat itu adalah sebuah laboratorium yang tua, bukan. Tetapi lebih kepada objek geologinya yang tua. Nah, objek geologinya apa? Objek geologinya yang terutama itu kalau saya tidak salah mengerti ya, bahwa Geopark Meratus itu temanya adalah hamparan oviolit tua di Indonesia. Ya, jadi dia di sana itu didominasi oleh banyaknya batuan-batuan yang disebut batuan oviolit. Nah, batuan oviolit itu apa? Batuan oviolit itu adalah bagian dari kerak samudra. Nah, kan aneh ya. Kerak samudra kok berada di Meratus ya. Nah, kenapa kerak samudra itu bisa tertinggal di Meratus? Ya, karena dulu di wilayah Meratus itu dulu merupakan suatu benturan. Jadi interaksi antara dua unit geologi, yaitu tepian tenggara daratan Sunda yang meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, itu dengan sebuah lempeng benua kecil mikrokontinen yang kita sebut sebagai mikrokontinen Jawa Timur dan Sulawesi Barat. Ya, jadi ketika itu Meratus itu adalah sebuah palung. Ya, sebuah palung yang berarah dari arah Kebumen terus ke arah timur laut ke arah Meratus. Jadi palung itu dulu merupakan tempat subduksi dari samudra yang membawa lempeng Jawa Timur dan Sulawesi Barat. Nah, kemudian lempeng itu mendekat dan merapat di Meratus itu. Sehingga oviolit yang ada di Meratus itu menandai sisa-sisa dari lempeng oseanik yang dulu merupakan pertemuan dua lempeng Sundaland dengan Jawa Timur dan Kalimantan. Sehingga merupakan sebuah tempat yang unik, bersejarah,
Dan singkapan Geopark Meratus yang terdiri dari oviolite itu juga merupakan suatu laboratorium yang langka, karena kita bisa belajar bagaimana tempat atau batuan atau barang yang tadinya ada di bawah laut sekarang itu berada di darat gitu. Jadi kita tidak perlu menyelam ke laut, ya, tidak perlu capek-capek atau menanggung risiko harus menyelam ke kedalaman yang besar. Itu untuk belajar tentang lantai samudra itu ada di Geopark Meratus. Jadi Geopark Meratus itu bukan laboratorium yang tertua, tetapi objeknya yang tua, yaitu sampai ke kisaran umur 200 sampai 300 juta tahun. Jadi betul itu tua, ya. Jadi sangat menarik kalau kita bisa sampai ke Meratus, ya. Oke Pak, berarti dengan adanya hamparan oviolite tadi yang Bapak ceritakan itu merupakan ciri khas ya dari Geopark Meratus tadi? Betul. Jadi itu jadi tema, dan itu sekarang bisa dianggap sebagai international, karena dengan adanya oviolite yang berumur 200 tahun itu disebut sisa-sisa dari laut purba Mesothetis. Ya, jadi itu sisa-sisa dari laut purba Mesothetis. Dan itu bukti Mesothetis menunjukkan bahwa dulu semua benua yang berada di selatannya, Jawa Timur, West Sulawesi, itu dulu dari selatan. Jadi itu sebuah pertanda yang bagi seorang geologis itu sangat penting, ya. Oke Pak, menarik banget ya ternyata opini Bapak mengenai Geopark Meratus di Kalimantan Selatan. Bahkan Bapak tadi menceritakan terdapat hamparan oviolite atau kerak samudra di Meratus tadi Pak. Oke, mungkin selanjutnya kita langsung lanjut aja ke topik kedua ya Pak ya. Oke, baik, silakan. Baik, apalagi ini ibu kota baru ya, Wulan. Jadi sebuah bangunan baru yang nanti akan memproyeksikan sebuah taruhan kemajuan atau pusat kemajuan Indonesia karena berfungsi sebagai ibu kota baru. Itu memang harus kita mitigasi, harus kita ketahui semua potensi ancaman bahayanya. Ya, tidak hanya gas saja, mungkin juga bahaya yang lain ya. Nah, oke, dalam konteks yang disebut gas dangkal tadi ya Wulan, itu gas dangkal itu kalau pengertiannya dia munculnya hanya dari tempat yang dangkal, berarti dengan kedangkalannya itu berarti kan ada sumber gas di bawahnya. Karena dia dangkal, berarti harus kita mitigasi apakah gas dangkal itu sebetulnya dia gas yang terperangkap. Nah, kalau dia gas terperangkap, berarti dia dulu gasnya itu dari bawah, dari gas yang terbentuk di dalam, termogenik. Karena dia kemudian terperangkap di sebuah struktur di bawah IKN itu struktur geologinya, itu terkenal sebagai struktur perlipatan. Sambungan dari struktur perlipatan yang kita sebut sebagai Anticlinorium Samarinda. Ya, itu mulai dari Samarinda, Mahakam itu sampai menerus ke arah selatan dan mungkin bahkan bisa sampai di bawah wilayah IKN itu. Nah, kalau gas dangkalnya itu dia dari perangkap-perangkap lipatan, berarti sebetulnya gas dangkalnya itu asalnya bukan yang dangkal, tetapi dia dari gas yang dalam, termogenik, yang mungkin terkait dengan pembentukan migas, pembentukan hidrokarbon gitu. Ya, jadi dia terperangkap di tempat yang dangkal. Sepertinya kita bisa mitigasi. Apakah dia terperangkap dalam sebuah bentuk struktur yang terbatas? Berarti kita kenali aja perangkapnya. Ya, kalau kita bisa kenali perangkapnya, maka kita bisa tahu wilayah mana yang nanti menjadi wilayah yang harus jadi perhatian. Ya, menjadi wilayah yang katakanlah mengandung bahaya yang lebih besar gitu. Tapi kalau misalnya gas dangkalnya itu terbentuk di daerah yang dangkal betul, daerah rawa-rawa, ya, maka gas itu juga berbahaya karena gas rawa itu dia berada di bahan-bahan atau batuan-batuan yang pembentuknya yang biasanya lunak, banyak bahan-bahan organik. Ya, misalnya bekas tumbuhan,
bekas rawa. Jadi gas itu keluar karena ada timbunan sisa-sisa organik, tumbuhan dan sebagainya. Sehingga dia lunak tanahnya. Tidak sekeras kalau terdiri dari batuan semuanya. Tapi kalau dia terdiri dari tumpukan bekas-bekas tumbuhan, bekas rawa, nah itu juga sangat berisiko untuk terjadinya amblesan begitu. Kalau gasnya betul-betul gas rawa ya. Lagi-lagi harus kita delineasi wilayah keluarnya gas itu seperti apa luasannya. Ya, jadi pertama memang harus diinventarisasi wilayah-wilayah, lokasi-lokasi, tempat-tempat yang terkait dengan, kalau tadi gas dangkal, isunya ya dengan gas dangkal itu. Ya. Oke Pak, apakah dengan adanya gas dangkal tadi itu dapat menjadi manfaat baru bagi masyarakat di sekitar nantinya Pak? Iya, kalau gas dangkal itu bisa kita inventaris, kemudian kita bisa identifikasi dia keluarnya itu pada titik-titik seperti apa. Maka titik-titik itu bisa kita inventaris lebih jauh sebagai sebuah tempat keluarnya gas, dan kita bisa membentuk atau membuat instalasi-instalasinya. Bisa itu. Ya, jadi pemanfaatan jangankan gas alam, misalnya dari gas yang dari organik itu, dari misalnya dari kotoran ternak dan sebagainya, ada ya di tempat-tempat tertentu di daerah peternakan itu biasanya bisa kita membuatnya menjadi dimanfaatkan ya. Nah, itu kalau kita bisa mengetahui pusat baknya itu, tapi ini secara alamiah ya, dan kemudian kita salurkan, maka ya berarti kita bisa memanfaatkan itu. Oke Pak. Jadi selain ada efek negatifnya tadi, ternyata ada juga efek positif dari terdapatnya gas dangkal ya Pak. Iya, iya. Nah, oke, kita lanjut aja ke topik selanjutnya ya Pak, setelah kita mengetahui negatif dan positif dari gas dangkal tadi. Batuan andesit itu batuan yang komposisinya secara komposisi magmatis ya, dia itu terkenal sebagai batuan yang berkomposisi menengah. Ya, menengah itu dari kandungan silikanya. Ya, kandungan silikanya itu dia menengah, tidak terlalu banyak. Jadi misalnya batuan asam itu dia silikanya lebih kecil dari 45%. Kemudian kalau batuan yang ekstrim yang basah itu dia lebih dari 60%. Nah, batuan andesit ini intermediate di tengah. Jadi batuannya dia sifatnya sedang, artinya dari komposisi silikanya itu dia di antara batuan asam dan batuan basah. Kemudian cirinya, warnanya itu biasanya warnanya juga menengah. Dia tidak terlalu hitam, terlalu gelap, dan tidak terlalu terang seperti granit, begitu batuan asam, tapi batuannya berwarna abu-abu. Dan batuan andesit ini biasanya berhubungan dengan gunung api, kompleks-kompleks gunung api atau busur gunung api yang produk dari penunjaman. Jadi seperti Pulau Jawa, karena dia produk penunjaman antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia, maka melahirkan busur gunung api di Jawa. Ya. Nah, batuan yang keluar dari gunung api karena penunjaman lempeng itu komposisinya andesit. Sehingga batuan yang paling banyak di Jawa, ya di gunung-gunungnya sekarang itu, baik gunung api yang masih aktif, jadi sabuk gunung api yang kita sebut sabuk gunung api kuarter, maupun sabuk gunung api yang sudah purba di selatan Jawa, itu semuanya komposisinya andesit, sebagian besar. Ya, hampir 90%. Ya, jadi kalau kita kemana-mana itu, kita ketemu batuan beku, batuan magmatis yang warnanya itu abu-abu. Ya, dia bisa berbutir kasar, itu disebut batuan bukan andesit lagi, tapi diorit namanya. Tapi kalau yang halus, warnanya abu-abu. Dan kalau di daerah Yogyakarta, di Muntilan itu, karena lava, jadi abu-abu dan lunak, dia kemudian dipahat jadi patung. Candi-candi di sekitar Jogja itu batuannya andesit semua.
Candi Borobudur, Candi Prambanan, itu kalau definisi andesit ya. Ya. Iya, Pak. Jadi berguna sekali untuk bangunan, untuk batuan-batuan pondasi, itu sangat berguna sekali batuan andesit itu. Oke, Pak. Nah, kita kan sekarang udah tahu nih apa sih itu sebenarnya batuan andesit dan juga kegunaannya itu untuk apa saja. Nah, di Bendungan Bener atau di Wadas itu akan dibuat suatu penambangan menggunakan batuan andesit tadi. Nah, bagaimana sih sisi batuan andesit yang ada di Bendungan Bener atau di Wadas itu, Pak? Apakah genesanya sama seperti terbentuknya andesit di Gunung Merapi lainnya, Pak? Iya, secara origin, secara genesanya itu sama. Ya, jadi batuan yang di Wadas itu dan di Bendungan Bener itu adalah produk dari gunung api yang sudah lama, gunung api purba. Ya. Jadi wilayah Bener itu kan dia termasuk, kalau teman-teman geologi itu ya, Perhimagi Jogja atau sering ke sana, itu dia masuk dalam wilayah perbukitan atau pegunungan menoreh. Ya, nah pegunungan menoreh itu gunung api purba. Jadi gunung api strato seperti Merapi, tapi dia sudah tidak aktif lagi. Ya, jadi makanya masuk akal kalau di wilayah-wilayah seperti Bener dan Wadas itu, di situ ada bangunan bendungan, karena satu, bendungan itu berarti kokoh, menancap di sebagai pondasinya berarti kokoh sekali karena menancap di batuan yang masif ya, batuan gunung api begitu. Tapi juga kemudian tidak jauh akan bisa mendapatkan bahan-bahan untuk bendungannya sendiri, untuk timbunan ya, karena kan kadang-kadang bendungan itu kan membutuhkan itu. Itu juga tidak jauh sumbernya dari sekitarnya begitu. Nah, cuma yang jadi masalah mungkin nanti bagaimana mengambil batuan untuk timbunan bendungannya itu begitu. Nah, Wadas itu kemarin kan ini ya Bulan, ada peristiwa ketidakpuasan atau gimana Bulan yang di Wadas itu? Iya Pak, banyak yang menolak untuk terjadi pembentukan penambangan andesit untuk Bendungan Bener ya. Bener ya, iya. Terutama warga Wadas ya. Iya. Ya, jadi memang dalam konteks pembangunan bendungan itu kan harus ditempatkan pada tujuan pembangunan itu, harus berprinsip pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan itu harus memperhatikan sekali aspek lingkungan, aspek alamiahnya, aspek pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi ada masyarakatnya, ada lingkungannya, dan ada keberlanjutannya, konservasinya. Nah, Bendungan Bener dalam aspek lingkungan atau pelestarian, bahwa di situ sudah ada komunitas, sudah ada tempat tinggal orang yang hidup dengan segala resources alamnya. Ya, resources alamnya itu misalnya ada mata air, kemudian ada wilayah-wilayah yang bisa ditanami dengan subur. Jadi sudah menjadi sumber kehidupan. Itu ya akan sangat sayang kalau wilayah itu kemudian degradasikan, diambil batuannya begitu untuk bendungan misalnya begitu. Jadi kan memperbaiki yang lain tapi merusak yang lainnya. Jadi itu yang sebetulnya harus dihindari. Kalau mau membangun ya harusnya tidak sampai merugikan seperti itu. Jadi kalau warga Wadas itu menolak, saya kira menolaknya karena ada sesuatu yang tidak bisa digantikan, baik dengan uang, baik dengan teknologi, yaitu misalnya mata air. Apakah kita bisa membuat mata air? Tidak akan bisa. Sekali mata air itu mati, ya kan? Sekali mata air itu mati karena batuan-batuan penampung airnya, ya, si batuan andesitnya itu diambil, maka ya sudah, mata airnya jadi tidak akan pernah ada lagi, dan itu sangat merugikan sekali. Mungkin itu ya yang dikhawatirkan oleh warga Wadas ya, sehingga kita bisa memahami kenapa ada ketidakpuasan warga Wadas di satu sisi, tapi di sisi yang lain bahwa
pembangunan benar juga harus jalan terus. Jadi ya nggak apa-apa, itu sebuah tantangan yang harus kita atasi bersama. Oke Pak, nah ternyata dalam pembentukan suatu bendungan itu kita harus memperhatikan banyak sekali aspek ya Pak ya. Nah di bendungan bener juga kita sudah tahu banyak kehidupan dan juga di sana terdapat sumber kehidupan juga. Maka dari itu para warga itu lebih menolak kalau misalnya terjadi penambangan gitu ya Pak. Karena dalam membentuk atau membuat suatu penambangan itu kita harus melihat juga kondisi lingkungan sekitarnya, bukan hanya merusak gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Mungkin kita langsung masuk aja ke topik berikutnya ya Pak ya. Ya, mud volcano itu dari katanya sendiri ya. Mud itu kan lumpur. Ya, volcano itu ibaratnya seperti gunung berapi. Tapi kalau gunung berapi itu yang keluar itu magma atau lava. Tapi kalau ini bentuknya kecil seperti gunung berapi, tapi yang keluar itu lumpur panas, begitu. Jadi fenomena yang terjadi di Blora itu, dan itu kalau tidak salah namanya gunung lumpur atau mud volcano Kesongo ya namanya. Ya pernah itu di bulan Desember 2021 ya, atau beberapa waktu yang lalu itu erupsi ya, menyembur gitu ya si Kesongo itu. Jadi mud volcano itu adalah semacam koridor dari keluarnya endapan yang over tekanan, over pressure, diakomodasi oleh adanya patahan-patahan yang ada di atasnya. Gitu. Oke Pak, kalau misalnya lumpur di Blora itu kan tadi kan ada sambungannya dengan lumpur di Sidoarjo ya Pak ya? Apa sih bedanya lumpur di Blora dan juga lumpur di Sidoarjo tadi Pak? Secara umum itu komposisinya sama, jadi sama-sama dia mud volcano. Akan bisa kita bedakan sebetulnya kalau kita bisa meneliti lebih jauh tentang batuan-batuan yang keluar. Ya, apakah yang keluar itu dia juga membawa batuan-batuan yang dilewatinya, ya, atau tidak? Ya biasanya kalau ingin tahu kesamaan yang satu dengan yang lain itu melalui batuan yang keluar bersamanya. Kalau dia keluarnya batuannya itu ternyata banyak yang lebih tua, berarti dia sumbernya mungkin bisa lebih dalam. Tapi secara komposisi lumpurnya sendiri itu sama ya. Ada penelitian di Sidoarjo, di lumpur Sidoarjo itu bahwa sekarang itu kok perbandingan antara lumpur dengan airnya itu sudah lebih banyak airnya. Tapi sementara kalau di Bedokuwu itu masih komposisinya masih belum berubah. Jadi di Sidoarjo ada sedikit perubahan. Ya, jadi lumpurnya itu sekarang lebih banyak airnya. Itu aja mungkin ya kalau kita sebut ada perbedaan itu. Oke Pak, berarti yang jadi pembedanya itu hanya batuan yang keluar dan juga komposisi airnya ya Pak ya? Iya, jadi komposisi perbandingan air dengan lumpurnya. Ya. Oke Pak, mungkin dengan terjadinya lumpur di Blora itu apakah ada korelasi dengan daerah Blora yang memiliki kandungan minyak yang melimpah? Dalam hal bahwa apakah lumpur volcano, mud volcano ini berkaitan dengan hidrokarbon, itu bisa ada, bisa tidak. Bisa adanya begini, bisa ada hubungan itu karena ternyata di lumpur gunung lumpur itu, mud volcano itu pernah ada penelitian gasnya itu juga gas-gas metana begitu. Jadi gas-gas yang mungkin bisa berhubungan dengan pembentukan gas hidrokarbon yang lain gitu. Bisa seperti itu. Tapi bisa juga karena itu terbentuk di daerah perlipatan ya, Wulan. Jadi karena dia terbentuk di perlipatan, sementara kan perangkap minyak kan juga membentuk perlipatan juga. Jadi secara struktur itu sebetulnya punya kemiripan antara tempat kejadian mud volcano dengan hidrokarbon. Tinggal nanti apakah di bawahnya itu atau ada trap hidrokarbon atau tidak gitu. Ada semacam rembasan atau ikutan dengan hidrokarbonnya atau tidak.
Oke Pak, berarti semburan lumpur yang di Blora itu bisa saja ada korelasi dengan melimpahnya minyak ya Pak ya di Blora? Di Bloranya, Iya. dalam batas tertentu ya, artinya dalam kesamaan strukturnya, kemudian bisa saja di mat volcanonya juga mengandung gas-gas yang mirip dengan gas yang dibawa oleh minyak dan gas bumi di Blora, itu juga bisa. Oke Pak, mungkin kita langsung masuk aja ke topik yang terakhir ya Pak. Oke, ya. Iya, kalau soal tepat dalam pengertian apakah memang Mandalika itu sudah sangat tepat sekali, itu harus kita pertimbangkan begini ya Mbak. Di mana sih di pulau-pulau busur gunung api di Jawa, Bali, sampai Nusa Tenggara itu bebas dari batuan kuarter dan tersier? Itu tidak ada. Ya, contohnya di Jogja atau di Bandung atau di mana betul-betul antara endapan-endapan kuarter dan batuan-batuan gunung api itu bisa berdekatan. Artinya apa? Artinya sangat sulit menghindari tempat ya di busur gunung api di Nusa Tenggara, Lombok termasuk Mandalika itu, kemudian Jawa itu sulit sekali menghindari tempat-tempat yang bebas dari kuarter, endapan kuarter dan tersier. Jadi artinya kalau memang pemilihannya yang priority itu adalah bahwa spotnya itu memang spot yang unik, artinya secara angin atau apa itu sudah pas bahwa Mandalika itu spotnya itu baik. Itu sebetulnya kalau di bawahnya itu endapan tersier dan kuarter, itu menurut saya bisa direkayasa ya. Kita bisa kembangkan teknologi. Nanti kalau enggak, nanti kota-kota di Jawa yang seperti di Jogja ini kan juga berdiri di atas endapan tersier dan kuarter. Nanti nggak akan ada bangunan apapun dong kalau kita menghindar dari itu. Oh, iya, Pak. Ya, jadi memang dibutuhkan sebuah teknologi dan sebuah pendekatan berbasis geologi untuk, yaitu kalau memang di tanah kuarter, tanahnya lunak, tanahnya belum padat, ya terpaksa harus direkayasa dengan fondasi yang tertentu misalnya begitu. Ya, kalau misalnya batas antara kuarter dengan tersiernya itu batasnya itu batas sedimentasi, bisa dilakukan hal seperti apa. Tapi kalau batasnya itu patahan, itu juga harus diawasi lagi gitu. Ya. Jadi tergantung dari bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip pembangunan lintasan itu, yang saya pikir lebih mengandalkan kepada teknologi, kepada rekayasa. Sebab kalau kita mau cari wilayah yang bebas dari endapan kuarter dan endapan yang lebih tua, itu sangat sulit, baik di Jawa maupun di pulau-pulau lain di sepanjang busur gunung api Sunda ini, atau busur gunung api Jawa dan Sunda begitu. Iya. Oke Pak, berarti dalam pembentukan suatu sirkuit atau dalam pembentukan suatu pembangunan gitu, kita harus banget ya lihat pada aspek-aspek geologinya gitu ya Pak ya? Iya, saya kira baik sirkuit maupun yang lain itu faktor berbasis geologi, berbasis kondisi batuan itu menjadi hal yang utama, karena kan tempat berdirinya gitu. Bagaimana kalau berdirinya di daerah yang rawan, yang kita tidak bisa mengatasi secara rekayasa, ya itu akan sangat besar taruhannya gitu. Oke Pak, mungkin udah banyak banget nih pembahasan kita hari ini bersama Pak Cepras, mulai dari Geopark Meranti sampai ke batuan yang berumur tersier sampai kuarter di International Street Circuit tadi ya Pak ya. Nah mungkin sebelum kita menutup podcast kali ini, boleh banget nih Bapak Cepras Setiadi memberikan kesan-kesan gitu untuk teman-teman Sobat Perhimagi di rumah Pak. Oke. Untuk teman-teman Perhimagi, jadi saya kira kita bisa kembali lagi ke matra yang sudah dicanangkan oleh IAGI ya, bahwa pendidikan kebumian, bahwa bagaimana kita akan membentuk seorang ahli geologi Indonesia, ya itu sudah dimatrakan oleh IAGI itu dengan pas menurut saya. Jadi matra IAGI itu adalah
ekstraksi, konservasi, dan mitigasi. Ya, jadi sudah tidak zamannya lagi seorang ahli kebumian itu hanya punya pandangan kacamata kuda bahwa dia hanya akan berkonsentrasi kepada bagaimana cari tambang, ekstraksi, bagaimana. Tidak, kita sudah punya tantangan yang lain bahwa bumi kita ini juga harus dijaga. Jadi misalnya sudah ada peluang-peluang untuk bekerja di bidang konservasi, ya, konservasi air tanah, konservasi warisan-warisan geologi untuk pendidikan, ya, konservasi wilayah tertentu, ya, dari eksploitasi industri misalnya. Lalu juga ada mitigasi, ya, bahwa Indonesia itu termasuk, ya, atau salah satu tempat yang mengandung bahaya geologi yang paling banyak menurut saya. Saya belum bicara gempa, bahayanya dulu aja. Jadi bukan gempa ya, bencana. Bencana itu terjadi karena kita tidak tahu bahaya. Tapi kalau kita tahu bahaya, sedekat apapun bahaya itu, kalau kita tahu, itu insya Allah kita bisa menghindari bencana. Artinya kita harus punya kompetensi. Nah, itulah tugas bagian mitigasi, yaitu bagaimana mengidentifikasi bahaya, kemudian menyiapkan mentality bahwa kita itu harus siap. Kita tidak perlu takut kapanpun bencana itu terjadi, gempa, tsunami, karena sudah jelas kok tempatnya, kita tahu. Tapi yang penting itu adalah bahwa kita waspada dan kita punya cara untuk menghadapi atau menghindarinya. Saya kira geologis bisa berperanan di ranah-ranah atau di matra-matra itu tadi. Jadi jangan takut para geologis kekurangan pekerjaan, ya, kekurangan masa depan. Masa depan tetap cerah di Indonesia bagi geologis. Oke, Ya. siap. Terima kasih banyak untuk Pak C. Prastiadi sudah berkenan untuk memberikan opini Bapak mengenai topik-topik yang kita bawa hari ini. Yang dimana kami yakin sobat-sobat Perhimagi di rumah pasti sudah mendapatkan pandangan baru tentang apa yang sudah kita bahas kali ini. Seperti kata pepatah, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada waktu, boleh kita berjumpa lagi. Sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan dimanapun sobat Perhimagi berada. Kita tutup lagi dengan jargon Perhimagi. Siap. Salam geologi, Jayalah Perhimagi.